Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia untuk menjaga istiqamah dalam setiap amal soleh kita hingga masa akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari pula kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, ada 5 tempat dan ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rizki. Adalah satu isyarat dan ada hidayah, petunjuk yang hendak Allah kirimkan kepada kita bersama, yang menegaskan bahwa khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin, sebaik-baik pemberi rizki, karena rizki Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Allah kekayaannya tidak terbatas. Meskipun awal akhir jinnya manusianya dalam hadis qudsi berada pada satu tempat satu persatu meminta, diberi oleh Allah, tidak akan sedikit pun berkurang rizki yang Allah miliki, sedikit pun. Bahkan apa yang Allah bagikan dan apa yang Allah rizkikan di dunia ini tidak lebih seperti ujung jari yang kita masukkan ke dalam lautan, maka lihatlah apa yang terambil dari ujung jari itu. Itulah maka Allah maha sebaik-baik pemberi rizki, karena rizkinya tidak terbatas, dan kalau memberi Allah pun juga tanpa batas. Allah kalau sudah memberi kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas bi ghairi hisab. Allah nggak pakai berhitungan. Kalau yang hitung-hitungan itu kita. Tapi kalau Allah nggak pakai hitungan. Dan Allah ketika memberikan rizki sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kadang tangguhkan. Kenapa kita sedikit diperlambat? Kalau Allah tahu kalau kita dikasih sekarang, mungkin kita jadi lupa daratan. Maka Allah tahu kapan kebutuhan kita, Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikannya. Itulah Allah khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberi tanpa pilih kasih. Yang beriman dikasih rezeki, yang kafir pun dikasih rezeki. Rajin sholat ke masjid dapat rezeki. Yang nggak rajin ke masjid pun dapat rezeki. Subhanallah. Yang minta dikasih, yang nggak minta pun dikasih oleh Allah. Bahkan hadirin, Allah khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki, karena Allah ketika marah pun tetap ngasih rezeki. Beda dengan manusia. Manusia ini lagi marah, sekali ya, nggak akan dikasih. Nggak pandai bersyukur. Kita langsung tangguhkan itu santunan kita. Gara-gara kita lagi sedang marah. Tapi Allah, ketika Allah didustakan, ketika Allah dianggap punya anak, ketika Allah dianggap punya istri, Allah dipersekutukan dengan apapun, Allah tidak kurang rezekinya kepada mereka. Karena Allah khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada 5 tempat di dalam Al-Quran Allah tegaskan khairur raziqin. Yang pertama, Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-114. Dalam untaian doa Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika pengikut setia Nabiullah Isa, Hawariyun, meminta kepada Allah untuk mendatangkan rizki langsung dari langit. Turun dari langit.
Maka ketika itulah Allah kemudian Nabi Allah Isa berdoa, qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, ditutup. Engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rizki. Nabi Isa berkata, ya Allah turunkan kepada kami makanan daripada langit sebagai bentuk hari raya kami dan juga sebagai tanda kebenaran ayat-ayat-Mu. Maka ya Allah rizkikan kepada kami sebab engkau sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin rahimakumullah, isyarat kuatnya kita di dalam ayat ini, ayat ditutup dengan engkau ya Allah. Sifat Allah itu khairur raziqin. Kita bertawassul dengan sifat ini khairur raziqin. Untuk apa? Membuka pintu-pintu kesulitan. Bahkan sekalipun menurut logika kita mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang jauh akan didekatkan, yang sulit akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan Allah sedia untuk turunkan langsung dari langit. Langsung dari langit. Hadirin, dengan sebab wa anta khairur raziqin. Hadirin, kalau kita merasa sulit, kalau kita ada yang tertutup, kalau kita ada yang merasa tertangguhkan, ada yang merasa terhambat, pernahkah kita mengundang sifat Allah ini? Wa anta khairur raziqin, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ulang terus, warzuqna wa anta khairur raziqin. Rizkikan ya Allah sebab engkau sebaik-baik rizki. Subhanallah, yang mustahil menjadi nyata. Makanan langsung turun dari langit tanpa sebab, sebagaimana ibundanya Maryam. Ibunda Maryam berada di bilik kamar. Rizkinya datang tanpa disangka-sangka. Buat heran, takjub Nabi Zakaria. Dari mana asalnya? Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah ketika memberikan rizki, yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Tanpa hitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat Al-Maidah 114 yang melalui lisan Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah mengenalkan wa anta khairur raziqin untuk meniupkan harapan besar kepada kita. Jangan pernah putus asa, berdoalah dan meminta tawassul dengan anta khairur raziqin. Tawassullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat yang pertama. Tempat yang kedua Allah abadikan dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka terbunuh atau mereka meninggal di jalan Allah itu, maka sungguh Allah akan rizkikan dengan sebaik-baik rizki, dan Allah sungguh sebaik-baik lahuwa khairur raziqin, sebaik-baik yang merizkikan. Hadirin rahimakumullah, Allah berikan jaminan. Siapa saja yang mereka berhijrah karena Allah, adakah mereka kemudian meninggal dalam perjuangan itu? Maka sungguh mereka ditetapkan oleh Allah rizkinya yang terbaik. Kalau dulu di zaman ayat ini diturunkan, hijrahnya dalam bentuk pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Oh, jangan khawatir, sebab dulu syarat untuk orang berhijrah itu tinggalkan semua asetnya. Rumahnya tinggalkan, tanahnya tinggalkan, perniagaan tinggalkan. Semua aset-asetnya ditinggalkan di kota Madinah, berangkat berhijrah sendiri seorang. Maka hadirin, ini tantangan iman. Maka Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan berikan ketenangan. Maka ini pesan utama hadirin. Di dalam ayat ini surat Al-Hajj ayat yang ke-58, tenanglah dengan rizkimu. Jangan takut, jangan khawatir. Dengan rizkimu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjamin. Apalagi hadirin rahimakumullah, ketika kita berhijrah karena Allah. Jangankan hadirin manusia, binatang melata, wa ma min dabbatin
La tahmili rizqaha Allahu rizquha wallahu yarzuqukum. Tidak ada satupun binatang melata yang memiliki rizki, tapi Allah yang merizkikan. Allah yang merizkikan. Semut ada rizkinya, belalang ada rizkinya, sampai pun juga cacing di dalam tanah ada rizkinya. Wa ma min dabbatin la tahmilu rizqaha. Tidak ada satupun yang melata di atas permukaan bumi ini kecuali Allah dah jamin Allahu yarzuquha. Hadirin, masihkah kita ragu? Kita lebih besar, binatang kecil daripada kita. Kita berakal, binatang tidak berakal dengan kita. Ada rezekinya, masa kita ragu? Tambah lagi yang ketiga ini. Yang ketiga kita ini orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita ragu dengan jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak beribadah, yang lebih kecil, gak berakal, dijamin rezekinya. Kita taat kepada Allah. Maka ayat ini mengisyaratkan ketenangan yang begitu kuat kepada kita. Walladzina hajaru fi sabilillah. Orang yang berhijrah di jalan Allah. Hadirin, kalau kita dah berniat hijrah, yakinkan rizki Allah akan dijaminkan. Maka ayat ini ditutup wallahu khairur raziqin. Maka barang siapa yang masih meragukan Allah, masih berhubungan dengan perkara-perkara yang haram, tinggalkan. Hijrah kau dari yang haram itu, yakin Allah akan berikan rizki. Maka orang yang tidak yakin mau berhijrah kepada Allah, pekerjaannya masih syubhat, masih ada campuran-campuran perkara yang nggak betul, tapi hatinya pelin-pelan, hatinya penuh kebimbangan. Gimana ya, tinggalkan. Hijrah kau sekarang, fisabilillah, Allah akan jamin khairur raziqin. Maka tenanglah kalian. Allah isyaratkan di dalam ayat ini. Dan terbukti semua sahabat yang meninggalkan kota suci Mekah diganti semuanya di kota Madinah. Semuanya diganti oleh Allah. Tidak ada satupun yang mati kelaparan. Masihkah kita meragukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau binatang melata dijamin, yang lebih kecil dijamin. Mereka nggak ada ibadah, mereka nggak ada sholat, mereka tidak ada ketaatan. Kita lebih besar, berakal, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka kalau tidak ada, masih ragu, maka hadirin rahimakumullah, hati-hati. Maka Hasan Al-Basri beliau mengatakan pesan kepada kita, aku temukan dalam Al-Quran jaminan Allah kepada manusia untuk memberikan rezeki tidak kurang dari 10 ayat. Tidak kurang 10 ayat Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan rizkimu ada pada sisiku, rizkimu ada pada genggamanku, rizkimu aku yang menjamin 50.000 tahun sebelum ditetapkan langit dan bumi. Sedang aku menemukan satu ayat saja, setan yang menakut-nakutkan kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu yang menakut-nakuti kalian jatuh miskin. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, akankah aku percaya dengan satu ancaman setan, satu ayat, dibandingkan 10 ayat jaminan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki hambanya? Maka iman yang mana ini? Hadirin, kalau kita ragu, kalau memang hadirin kadang-kadang manusia ini yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tergesa-gesa. Maka dalam hadis Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah SAW mengingatkan, hei manusia, sesungguhnya tidak akan pernah meninggal hingga Allah sempurnakan rizki kalian. Maka janganlah kalian mengatakan rizkiku terlambat. Rizkiku terlambat. Fa'ajmilut thalab. Maka perbaiki permintaan dan mencari rizkimu. Cari yang halal, tinggalkan yang haram. Maka orang-orang yang sedia mencari rizkinya dengan cara yang halal, mereka itu tergesa-gesa masuk perangkapnya setan. Ya'idukumul faqr. Ya'idukumul faqr. Dijanjikan kemiskinan, ditakutkan kemiskinan. Tapi kitalah yang tergesa-gesa. Padahal itulah ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kedua ini menyisipkan dan mengirimkan sinyal kepada kita ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anta khairur raziqin. Setelah orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, maka kita yakin 100% bahwa orang kalau meninggalkan sesuatu yang haram,
kalau dulu meninggalkan Makkah ke kota Madinah. Hari ini hijrah kita adalah tinggalkan sumber rizki yang haram, cari rizki yang halal. Tidak perlu ragu, Allah jaminkan. Allah jaminkan. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, Allah tutup ayatnya, wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rizki. Yang ketiga hadirin, Allah sebutkan di dalam surat 23, surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala bergetarkan kepada kita bersama, am tas'aluhum kharja fa kharaju rabbika khair wa huwa khairur raziqin. Ditutup lagi. Saya hanya isyaratkan ayat-ayat yang ditutup dengan khairur raziqin. Ada isyarat. Allah sebutkan, apakah kau masih minta upah di hadapan mereka? Masihkah kau mau cari muka di hadapan manusia? Masihkah kau bergantung kepada manusia? Masihkah kau cari rizkimu di hadapan manusia? Masihkah engkau mencari redhonya manusia? Allah tanya, am tas'alhum kharja, apakah kau masih minta rezeki kepada manusia? Allah ingatkan, fa kharaju rabbika khair, rizkimu di sisi Tuhanmu yang lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, sebab dialah Allah sebaik-baik pemberi rizki. Sinyal apa hadirin? Di surat 23 ayat 72 ini, jangan berharap kepada makhluk. Siapapun yang berharap kepada makhluk lebih banyak kecewanya daripada ridhanya. Sebab manusia, hadirin, seringkali menyelisih janjinya. Itulah manusia. Tapi Allah nggak akan pernah menyelisih janjinya. Maka carilah ridhonya Allah, carilah muka di hadapan Allah, mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Maka Allah tanamkan wa huwa khairur raziqin. Setelah ayat apa? Masih kau minta muka di hadapan manusia? Masihkah kau cari rizkimu di hadapan makhluk? Maka kau akan banyak kecewa. Kalau kita mencari di hadapan makhluk, sebab ridhonya manusia tidak bisa kita duga. Redha manusia tidak bisa kita duga. Maka seringkali orang kecewa kalau mencari muka di hadapan manusia. Maka cukuplah bagi kita pelajaran. Pelajaran, hadirin, orang yang mencari muka di hadapan manusia, banyak mereka kecewa di dalam kehidupannya. Yang keempat, surat Saba ayat 39. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dan memotivasi kita, jangan takut miskin karena infak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan kepada Allah, pasti Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin. Ditutup lagi. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin rahimakumullah, Allah isyaratkan banyak berbagi, pembuka rezeki. Kalau kita mau membuka rezeki, maka sering-seringlah berbagi. Para ulama salafus soleh kita itu, buka pintu rizkimu dengan sedekah tersembunyi. Buka pintu rizkimu dengan bersedekah orang yang engkau tidak kenal. Kasih rezeki, bagi. Itu ternyata pembuka rezeki yang luar biasa. Dan Allah isyaratkan di dalam ayat ini setelah Allah mengingatkan, wa huwa khairur raziqin, surat Saba ayat 39, setelah ayat wa ma anfaqtum min syai'in. Apapun yang kalian sedekahkan, apapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian bagikan kepada sesama, Allah tidak akan pernah melupakan. Maka dorongan yang sangat kuat, jangan berhenti untuk terus berbagi. Karena ternyata senang berbagi kunci rezeki kita. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Jum'ah, ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala pun juga tutup ketika Allah mengingatkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Ayat ini pun Al-Jum'ah ayat 11 ditutup, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Kapan Allah beri kita nasihat? Jangan terulang. Ketika ayat ini diturunkan saat Nabi khutbah Jum'ah, tiba-tiba datang kafilah dagang dari negeri Yaman, bubar semua jamaahnya, tinggal sisa 12. Dalam riwayatnya tinggal sisa 12.
yang lainnya beramburan meninggalkan Nabi, khutbah sendirian. Maka Allah langsung tegur, Allah turunkan ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan, kalau mereka melihat satu bisnis, perniagaan, au lahwan, atau sesuatu yang melalaikan, lam faddu, apa? Au lahwanin faddu, mereka kemudian berlarian pergi meninggalkanmu sendirian. Maka Allah kasih nasihat, wa ma indallahi khair, apa yang di sisi Allah lebih utama, lebih baik, lebih sempurna dibandingkan yang kau kejar-kejar itu, yang melenakanmu itu. Sebab Allah sebaik-baik pemberi rizki. Hadirin, apa pesannya? Yang kelima ini, khairur raziqin, surat Jum ayat ke-11, pesannya jangan terlena daripada Allah gara-gara ngurus rezeki. Hadirin, Allah sebaik-baik rezeki. Jangan sampai gara-gara urusan aktivitas kita, pasar, kantor, rapat, kuliah, yang ibu-ibu dapur, masak, apapun, lalu melalaikan panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Nah, tunggu lo. Masya Allah, tidak ada perkara yang lebih berhak untuk kita utamakan dibandingkan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bisnismu, jangan rapatmu, jangan kuliahmu melenakanmu daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang menjamin rizki. Inilah pesan utama. Hadirin, betapa kita jangan sampai, atau yang kedua ini, aulahwan. Lahwan itu hadirin, Allah sebutkan kan tadi, wa idza ra'au tijaratan, ada pula mereka yang mengelalaikan daripada Allah itu bisnisnya. Tapi juga ada yang kedua, aulahwan. Lahwan itu hadirin sesuatu yang melenakan. Seringkali dalam Al-Quran adalah lagu, musik, dan konser. Hati-hati, itu juga masuk lahwan. Lahwal hadits dimasukkan adalah lagu-lagu. Seringkali kita dapatkan orang gara-gara konser musik di mana? Maghribnya hilang, isyaknya hilang, subuhnya hilang. Ya, ini termasuk lahwan. Atau mungkin hari ini yang banyak sinetron, apalagi lagi jadi booming ini, layangan terputus katanya. Gara-gara nonton sinetron, sholatnya hilang. Ini masuk juga ini. Allah wa huwa khairur raziqin. Maka hadirin, pesan ini utama. Mudah-mudahan menegaskan kita kembali 4-5 prinsip kita ketika Allah tegaskan masalah khairur raziqin. Pertama, doalah selalu kita dengan sifat Allah khairur raziqin. Yang kedua, tenanglah, jangan pernah merasa khawatir dan takut akan rezeki kita, sebab rezeki kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan sedikit pun berharap kepada makhluk kalau kita tidak ingin kecewa, sebab Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik memberikan rezeki. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, jangan berhenti untuk berbagi karena dia adalah kunci datangnya rezeki kita. Dan yang terakhir, jangan kesibukanmu dalam mencari rezeki melenakanmu daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mantapkan hati, menguatkan jiwa kita untuk senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan keyakinan kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan dari manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.